sore. Perkenalkan, kami dari kelas 11 Farmasi 1 ingin melatih wawancara kami dan kami memilih Ibu sebagai narasumber kami. Oke. Sebelumnya, perkenalkan saya Alisha dan Felisha Ramadhani. Felicia. Oh, Felicia. Iya. Ya, Feli panggilannya ya. Ya, terus gimana? Iya, Ibu bawa santai aja ya. Oke, santai aja. Karena kalau terlalu serius itu hubungan aku dan dia aja. Ya, kemudian Ya, baik Ibu boleh ceritakan dulu nggak gimana sehari-hari Ibu ngajar di SMK Negeri 5 Pangkal Pinang ini? Apalagi Ibu ngajar anak-anak Gen Z nih yang selalu update sosmed. keseharian mengajar itu pasti padat jamnya ya. Karena terutama dari Senin sampai Rabu itu dari pagi sampai jam 4. Kalau berbicara keseharian itu selalu bersemangat di tiap pagi. Jadi selalu punya niat yang bagus, niat yang baru gitu ya untuk melayani anak-anak di kelas, terutama kelas 12 gitu ya. Kelas 11 itu hanya di hari Jumat aja. Nah, kadang beberapa hal itu ada mungkin hanya segelintir kecil aja, kadang yang membuat itu menjadi tidak semangat. Misalnya salah satunya contohnya misalnya anak-anak Gen Z ini sering banget harus diingetin. Jadi gitu ya. Misalnya kita udah punya planning itu 4 minggu yang lalu kan, misalnya kita udah punya planning 4 minggu yang lalu, oh ya di 4 minggu lagi itu kita ulangan ya, nah kayak gitu materinya ini, nah kayak gitu. Tiba-tiba ayo silakan keluarkan kertas gitu, loh kok Bu ulangan sih, nah kayak gitu kan, loh ya harusnya kan memang ulangan kan, nah kayak gitu. Jadi harus diingetin kan, dan mereka tuh maunya itu diingetinnya tuh lewat grup chat WA gitu ya, maksudnya satu hari sebelumnya harus ditanyain. Nah kalau Ibu tipenya memang untuk tahun ini itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu memang selalu diingetin. Tahun ini tuh coba untuk membuat mereka itu lebih mandiri gitu ya. Jadi bisa nggak sih? Memang kadang kala itu tangan tuh gatel mau ngecek gitu loh, besok tuh ulangan materinya sekian gitu kan ya, tapi pengen lihat aja dulu. Nah tapi ada juga anak-anak yang punya inisiatif gitu loh ya, dia inisiatif bertanya. Nah kalau dia bertanya Ibu jawab gitu kan, ulangan apa besok Bu, materinya apa, ya udah dikasih tahu. Tapi ada juga yang lebih apa ya, menggemaskan itu kadang gitu, Bu besok ulangan ya Bu, iya kita ulangan besok kan, misalnya ada dua kali pertemuan gitu kan. Kalau Ibu sama kelas 12 itu ada satunya 3 jam, satunya 4 jam. Nah besok yang 4 jam itu kita ulangan praktek nih. Bu besok ulangan praktek ya Bu, iya nanti tolong dipersiapkan ya. Iya kita kan udah tahu kan besok ulangan praktek, nggak tahunya tahu nggak bawa jas lab aja beliin kan. Iya. Kan udah tahu lah kan ya. Mereka juga Bu besok ulang, iya. Nah iya berarti bawa peralatan lab ya, iya. Nah gitu. Besoknya alat labnya bawa, jas labnya nggak bawa. Nah kan gimana mau ulangan? Akhirnya mereka ulangan jadi tidak sesuai dengan apa ya, ekspektasi Ibu kan. Harusnya hari ini tuh semua ulangan loh, kecuali ada anak memang yang sakit atau izin atau apa gitu kan. Nah ekspektasi hari ini tuh semua ulangan. Nah ujung-ujungnya yang bawa aja, dan mereka nggak bawa itu minjem dengan kelas yang lain. Nah padahal mereka pikir kan guru-guru itu nggak bakal ngecek. Kalau Ibu pasti Ibu cek, ini punya siapa, pinjam kelas loh, kok namanya beda, kan kelihatan. Jadi sesi berikutnya mau masuk ya dicek dulu namanya bener nggak, punya ini nggak, nah kayak gitu. Nah itu sih ya kesehariannya itu, di antara mungkin anak Gen Z itu yang berpikir gurunya nggak bakal ngecek kali ya, lewat aja gitu ya, kalau minjem juga nggak bakalan tahu gitu kan. Nah ternyata gurunya ngecek kan, ribet mereka langsung terkejut. Nah itu salah satunya itu apa ya, serba-serbi mengajar Gen Z gitu. Yang pertama harus selalu diingatkan, terus yang kedua itu hanya segelintir anak yang punya inisiatif gitu ya. Terus yang ketiga nggak mau rusak, jadi udah minjem aja deh kayak gitu kan. Apalagi temennya
jas labnya nggak dibordir. Alasannya, ibu pakai nemtek bu, punya saya nggak di jas lab, padahal itu pinjam gitu kan. Nah itu sih. Baik Ibu, langsung ke pertanyaannya. Iya. Nanti pertanyaannya akan dibaca oleh Kalisa. Oke, silakan. Sudah berapa lama Ibu Aiman mengajar di SMK Negeri 5 Pondok Pinang? SMK 5 itu dari 2012, berarti jalan 13 tahun. Sudah lama. Iya, udah dari pertama kali berarti. Apa yang membuat Ibu Aiman memilih bidang farmasi sebelum menjadi guru? Kalau itu sebenarnya Ibu dasarnya adalah pokoknya kalau pengen pilih kerja itu adalah di rumah sakit, dasarnya itu ya. Dulu pengen jadi dokter, tapi karena dokter biayanya mahal, orang tua tidak sanggup, akhirnya memilihlah jurusan lain, tapi harus di rumah sakit. Salah satunya adalah pilihan yang paling terkenal kan dulu adalah farmasi atau perawat. Kan gue belum kenal kayak gizi, itu belum kenal kan, gizi, fisioterapi itu belum kenal, yang ada itu juga. Nah kalau perawat kan ibu tipenya dolian, jadi ibu berpikir kalau gimana ya kalau aku jadi perawat, kemudian aku harus nyebok orang yang lagi sakit, kayaknya enggak deh, enggak deh kayaknya, langsung ketemu pasien kayaknya enggak deh. Akhirnya memilih untuk beralih ke farmasi. Menurut Bu Aiman, jurusan farmasi di SMK Negeri 5 fokus ke apa aja? Untuk saat ini jurusan farmasi karena memang kita konsentrasi kaliannya itu layanan kefarmasian klinis dan komunitas, yang jelas berarti fokusnya itu sebenarnya di bekerja gitu ya. Di bekerja, selain itu kompetensi yang memang dibekali itu memang anak-anak yang tipenya lebih cenderung kepada ke apotek seperti administrasi, kemudian cara membaca resep, terus cara meracik itu kan ya. Terima kasih ya Ibu atas waktu dan jawaban Ibu. Kami pamit. Iya, terima sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya, hati-hati di jalan.